Halo semuanya, pada video ini saya ingin memberikan informasi kepada kalian mengenai bagaimana cara saya melegalisir ijazah dan transkrip di TETO. Ya, TETO itu adalah Taipei Economic and Trade Office ya. Jadi bagi kalian yang akan melanjutkan studi ke Taiwan dan Universitas Taiwan kalian itu mengharuskan kalian untuk legalisir ijazah dan transkrip. Nah, itu kalian harus melakukannya ya. Nah, sekarang untuk syarat-syaratnya apa aja sih untuk legalisir ijazah sama transkrip ini ya. Jadi untuk syarat-syaratnya kalian bisa lihat di website itu ya. Tapi saya juga akan memberikan penjelasan juga. Jadi yang pertama itu adalah isi formulir permohonan legalisir. Ya, jadi ada formulirnya ya. Nanti kalian dapat dalam bentuk seperti PDF gitu ya. Nah, kemudian kalian isi isinya boleh kalian tulis ya, atau kalian secara komputer juga boleh ya. Jadi kalau PDF kalian bisa edit pakai PDF kan, langsung tulis di PDF-nya boleh. Tapi kalau misalkan kalian pengen tulis juga tidak masalah gitu. Nah, kemarin saya tulis bukan saya kemarin pakai komputer ya, karena ditanyakan Chinese name ya, karena waktu itu saya juga tidak terlalu bagus nulis Chinese name saya, jadi akhirnya saya tulis lewat komputer saja ya, kemudian saya print gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah uh, dokumennya ya. Jadi kalau misalkan legalisir ijazah dan transkrip, pasti kan dapatnya ijazah transkrip bahasa Indonesia kan. Nah, kalau misalkan kalian dapatnya sudah dalam bahasa Inggris, ya sudah, kalian tidak perlu translate lagi. Tapi kalau kalian dalam bentuk bahasa Indonesia, ijazah sama transkripnya, kalian pakai penerjemah ya. Jadi kan harus pakai penerjemah tersumpah yang ada di Jakarta gitu ya. Ya, nah udah kalian terjemahkan, kalian juga harus fotokopi ijazah sama transkrip kalian yang bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian untuk yang fotokopian bahasa Indonesia itu ya, kalian bawa dulu ke notaris ya. Notarisnya kalian harus pastikan terdaftar di Kemenkumham ya, Kementerian Hukum dan HAM itu harus terdaftar ya. Nah, kemudian selanjutnya ke Kemenkumham ya. Jadi untuk notaris itu tinggal dicap aja sih, dicap kalau sudah disahkan gitu ya. Jadi sudah ada cap notarisnya gitu ya. Nah, sudah itu sudah kalian dicap fotokopian ijazah sama transkripnya, kalian bawa, kalian isi di untuk Kemenkumham ya selanjutnya. Jadi untuk legalisasi Kemenkumham itu kalian lewat website ya, websitenya apostille.ahu.go.id ya. Nah, kemudian kalian isi seperti biasa, itu kira-kira sudah kalian isi, kemudian verifikasi ya, kemudian disetujui ya, itu paling nyampe 3 hari atau 2 hari gitu ya. Nah, untuk Kemenkumham ini nanti sudah kalian diterima, kemudian kalian suruh dibayar ya. Jadi untuk pembayarannya itu untuk legalisir Kemenkumham itu adalah 50.000 satu dokumen gitu. Jadi kalau kan ada 4 dokumen ya, jadi ada 4 dokumen, nanti translate ada 2 kan, translate ijazah sama translate transkrip ya, kemudian yang ijazah bahasa Indonesia dan transkrip bahasa Indonesia, karena kan ada 4 dokumen. Jadi 200.000 untuk legalisir Kemenkumham. Nah, kemudian selanjutnya ke Kemenlu ya. Kemenlu kalian legalisirnya lewat aplikasi ya, namanya Stempel Asli ya. Jadi kalau kalian lihat di Play Store, kalian search Stempel Asli ya, kalian lihat yang interface-nya warna pink gitu. Nah, itu aplikasi Stempel Asli dari Kemenlu gitu ya. Nah, kalian download aplikasi itu, kemudian kalian gunain aplikasi itu untuk legalisir dokumen kalian, keempat dokumen kalian, dan itu biayanya 25.000 satu dokumen. Jadi karena ada 4 dokumen, itu menjadi 100.000 totalnya untuk kalian legalisir Kemenlu ya. Nah, yang translate-nya itu karena tidak fotokopian kan, jadi kalian langsung ke Kemenkumham, nggak perlu lagi ke notaris ya. Jadi sama seperti tadi, sama seperti fotokopian, tapi kalau fotokopian bahasa Indonesia kalian perlu ke notaris lagi. Tapi kalau yang dokumen translatean, kalian nggak perlu ke notaris, tapi ke Kemenkumhamnya gitu ya. Jadi kalau notaris dihitung 2 saja, 2 dokumen ya, sedangkan Kemenkumham dan Kemenlu itu dihitung 4 dokumen ya. Untuk yang notaris saya kurang tahu untuk biayanya ya, karena notaris beda-beda ya kan. Mungkin ada temen saya waktu itu ada yang punya orang tua yang notaris gitu, jadi dia digratiskan. Tapi saya karena nggak ada, ya udah, saya akhirnya kena biaya 50.000 waktu itu untuk dua dokumen ya. Tapi mungkin daerah lain
mungkin bisa lebih mahal untuk legalisir notaris gitu ya. Nah sudah itu karena yang Kemenkumham sama Kemenlu sudah disistemkan, jadi pasti nggak mungkin beda-beda biayanya, biaya legalisirnya kalian dengan saya pasti sama gitu ya. Nanti untuk Kemenkumham dan Kemenlunya nanti kalian dikirimkan stiker gitu ya. Nah untuk yang Kemenkumhamnya itu bisa lewat ekspedisi ya. Jadi kalau kalian tidak berada di Jakarta, kalian bisa dikirimkan stikernya ya. Jadi stikernya itu nanti kalian tempel di belakang filenya masing-masing ya. Jadi misalkan di file yang ini kan file ijazah ya, yang di sini ya, ini legalisir Kemenkumhamnya ya, ditempel di pojok kiri atas ya, di belakang di pojok kiri atas dokumen masing-masing. Kalian pastikan stikernya itu sama dengan dokumennya gitu, jangan sampai salah kalian tempel stiker ya. Nah kemudian yang Kemenlunya itu kemarin sebenarnya tidak bisa dikirimkan gitu. Jadi yang Kemenlu bagi kalian yang berada di luar Jakarta kan harus ke Jakarta untuk ngambil stiker Kemenlunya gitu ya. Tapi bagi kalian yang tidak di Jakarta ya, kalian bisa mencari orang kepercayaan untuk bisa diambil ya, tidak perlu surat kuasa ya. Jadi cukup kalian minta orang yang kalian kenal yang berada di Jakarta untuk ngambil stiker Kemenlunya, kemudian kirim ke kalian gitu. Nah stiker Kemenlunya seperti ini ya, jadi kayak gini, dia warna pink seperti ini, ditempel di sampingnya, di samping dari stiker Kemenkumham atau di bawahnya juga boleh gitu. Dan kalian pastikan lagi kalau misalkan stikernya ini sama dengan dokumennya ya. Jadi ini untuk dokumen ijazah bahasa Indonesia, ini untuk dokumen ijazah bahasa Indonesia, jangan sampai salah tempel stiker ya. Nah sudah itu sudah selesai, baru kalian bawa semua empat-empatnya itu ke Teto ya. Nah itu untuk yang kedua tadi ya. Jadi yang pertama isi formulir permohonan legalisir, kemudian yang kedua itu adalah sudah dilegalisir sampai Kemenlu ya. Kemudian yang ketiga, kalian juga bawa dokumen aslinya. Jadi kalian bawa dokumen ijazah sama transkrip kalian yang dapat dari kampus ya. Kemudian yang keempat itu adalah fotokopian paspor dan KTP ya. Jadi untuk fotokopian ini ya, jadi saya sarankan kepada kalian untuk kalian tuh mempersiapkan banyak fotokopian gitu ya. Jadi saya sempat lihat di persyaratan kalau persyaratan itu adalah fotokopian paspor atau fotokopian KTP gitu kan. Jadi saya cuma salah satu aja milih gitu, tapi ternyata waktu di loketnya itu dimintain dua-duanya gitu. Tapi karena saya bawa ya udah saya langsung keluarin aja gitu. Jadi kalau kalian mempersiapkan seperti ini, visa seperti ini, atau legalisir, pokoknya kalian persiapkan dokumen ini, kalian siapkan juga fotokopiannya ya. Misalnya 4 atau 5 fotokopian gitu. Seperti paspor, KTP dan sebagainya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada letter of acceptance-nya ya, kalian bawa juga. Kemudian yang keenam itu adalah kalau kalian tidak datang sendiri ke Tetonya ya, kalian bisa diwakilkan, tapi bawa surat kuasa sama KTP orang yang bersangkutan, orang yang mewakili kalian gitu ya. Nah karena kemarin saya datang langsung ke Jakarta, jadi saya tidak perlu untuk surat kuasa itu sama KTP orang yang bersangkutan itu tidak perlu gitu ya. Jadi untuk biayanya itu 225.000 satu dokumen ya, 225.000 dokumen terjemahan maupun dokumen asli ya. Jadi karena saya ada 4 dokumen, jadi 225 kali 4 jadi 900.000, tapi itu untuk 5 hari kerja ya. Jadi kalau 5 hari kerja minimal, contohnya seperti ini, misalnya hari Senin ya, kemudian hitung dari Selasa, Rabu, Kamis, terus Jumat, Sabtu Minggu kan enggak ya, Sabtu Minggu itu adalah hari libur, kemudian Senin. Jadi kalau kalian masukin dokumennya Senin ya, ambil lagi Senin depannya gitu. Dan itu ngambilnya ada waktunya gitu ya sama masukinnya. Kalau misalnya masukin dokumennya itu biasanya pagi dari jam 8.30 sampai 11.30 gitu. Tapi kalau kalian mau ngambilnya itu waktu siang ya, jam 13.30 sampai jam 16.00. Oke. Kalau kalian pengen cepat ya, ini kan 5 hari kerja. Kalau kalian pengen cepat yaitu 3 hari kerja ya, itu nambah 113.000 per dokumen ya. Jadi kalau 113.000 kali 4 itu berarti 452.000 tambahannya. Jadi kalau pertamanya 900.000 tambah dengan 452.000 itu totalnya menjadi 1.352.000.